Shalom, perkenalkan, nama saya Yulian Celogo, mahasiswa Universitas Cendrawasih, Fakultas Kesehatan Masyarakat. Saya akan menjelaskan tentang anatomi, fisiologi, sistem reproduksi manusia, tugas dari mata kuliah Fisiologi dan Patologi Reproduksi Manusia. Dosen pengampu mata kuliah, Ibu Helen Tri Juniasti, SK NS MPH. Yang pertama, organ reproduksi wanita. Organ reproduksi wanita terdiri atas organ internal, meliputi ovarium yang berfungsi untuk menghasilkan sel telur atau ovum, saluran uterin atau fallopian yang berfungsi mengangkut sel telur ke bagian uterus, rahim atau uterus, vagina, dan organ eksternal meliputi vulva atau pudendum dan kelenjar payudara. Fungsi utama dari organ reproduksi wanita adalah memproduksi sel telur untuk pembuahan. Selain itu, organ-organ ini juga berfungsi sebagai tempat perkembangan janin. Alat reproduksi wanita terbagi menjadi dua, yaitu bagian internal dan bagian eksternal. Bagian luar atau eksternal yaitu yang pertama labia mayora atau bibir besar, yaitu struktur yang terbesar alat kelamin luar perempuan yang tebal dan berlapiskan lemak. Labia mayora ini mengelilingi organ pada alat kelamin luar lainnya dan berakhir menjadi mons pubis. Berikut labia minora atau bibir kecil. Ialah lipatan kulit yang halus dan tidak memiliki lapisan lemak. Yang berikut, mons veneris adalah tonjolan lemak yang besar sebagai pertemuan antara sepasang labia mayora. Yang berikut, klitoris. Klitoris disebut juga dengan kelentit. Klitoris berupa tonjolan kecil yang memanjang serta homolog dengan penis pada pria. Sebagian besar tersembunyi di antara kedua labia minora. Yang berikut, orificium uretra adalah muara dari saluran kencing yang terletak di bawah klitoris. Berikut, himen sering disebut sebagai selaput darah. Berikutnya, kelenjar reproduksi. Sama halnya seperti pria, wanita juga memiliki beberapa kelenjar reproduksi. Di antaranya adalah kelenjar vestibulan, merupakan berikut kelenjar reproduksi. Sama halnya seperti pria, wanita juga memiliki beberapa kelenjar reproduksi. Di antaranya adalah kelenjar vestibulari mayor dan minor, serta parauretralis. Yang kedua, alat reproduksi wanita bagian dalam atau internal, yaitu yang pertama ovarium, disebut indung telur. Ovarium adalah sepasang organ terbentuk oval yang terletak di rongga perut. Ovarium memiliki struktur berbentuk bulatan-bulatan yang disebut folikel. Tiap folikel mengandung sel telur atau oosit yang berada pada lapisan tepi ovarium. Fungsinya adalah memproduksi telur matang untuk pembuahan dan produksi hormon steroid dalam jumlah besar. Yang berikut, oviduk. Oviduk atau tuba fallopi merupakan saluran penghubung antara ovarium dan rahim atau uterus. Di ujungnya terdapat fimbria yang menyerupai jari-jari untuk menangkap telur yang matang. Oviduk ini berfungsi untuk membawa sperma dan telur ke tempat terjadinya pembuahan, yaitu ampula tuba. Yang berikut, rahim. Rahim atau uterus. Rahim pada wanita hanya ada satu dan uterus, dan tersusun atas otot yang tebal. Rahim bagian bawah memiliki ukuran yang kecil
dan biasa disebut sebagai leher rahim atau serviks. Bagian yang besar dari uterus disebut dengan korpus atau uteri. Terdapat 3 lapisan utama uterus, yaitu perimetrium, myometrium, dan endometrium. Endometrium merupakan lapisan yang akan mengalami penebalan dan mengelupasan apabila tidak ada pembuahan. Fungsi utamanya adalah tempat menunjang pertumbuhan dan perkembangan janin. Yang terakhir, vagina. Vagina merupakan alat kelamin wanita yang menghubungkan alat kelamin luar dengan rahim. Vagina terdiri atas otot yang membujur ke arah belakang. Dinding vagina banyak memiliki lipatan, meskipun lebih tipis dari rahim. Selain itu, lendir yang dihasilkan dari dindingnya berfungsi mempermudah persalinan. Fungsi vagina adalah menahan penis saat berhubungan seksual dan menyimpan semen sementara. Yang kedua, sistem reproduksi pria terdiri dari 2 bagian, yaitu testis sebagai tempat sperma diproduksi dan penis. Bagian penis dan uretra sebenarnya termasuk dalam sistem saluran kemih dan reproduksi pada pria. Sedangkan testis merupakan bagian organ reproduksi pria yang terletak di dalam kantong luar yang disebut dengan skrotum. Biasanya sedikit lebih dingin dibandingkan suhu tubuh untuk memfasilitasi reproduksi sperma. Seminalis vesicle merupakan sepasang kelenjar di bagian belakang kandung kemih pria. Kelenjar ini adalah bagian penting dari sistem genital pria. Fungsi utamanya yaitu menghasilkan cairan yang membentuk air mani yang dikeluarkan sejak ejakulasi. Yang berikut, ejakulasi duct atau ductus ejakulasi adalah struktur berpasangan dalam anatomi laki-laki. Setiap saluran ejakulasi dibentuk oleh gabungan vas deferens dengan ductus, vesicula, seminalis. Mereka melewati prostat dan membuka ke uretra di siliculus seminalis. Yang berikut, rektum, bagian dari usus besar yang berada di bagian akhir, dan bagian sempit tersebut akan mengarah ke anus saluran sisa. Yang berikut, vas deferens. Vas deferens berfungsi untuk tempat penyimpanan sperma sebelum dikeluarkan melalui penis. Saluran ini bermula dari epididymis. Saluran vas deferens menghubungkan testis dengan kantong sperma. Yang berikut, epididymis atau skrotum adalah kantong pembungkus testis yang menempel pada bagian belakang testis. Organ ini berfungsi untuk mengangkut dan menyimpan sperma yang memproduksi testis. Yang berikut, testis. Testis merupakan organ yang sangat penting dalam sistem reproduksi pria. Fungsinya adalah untuk memproduksi sperma dan testosteron karena fungsinya begitu penting. Yang berikut, skrotum. Skrotum adalah bagian dari organ reproduksi pria yang bentuknya menyerupai kantong kulit yang mengantuk di bagian pangkal penis. Fungsinya adalah pembungkus testis atau buah sakar. Yang berikut, uretra atau opening adalah bukaan pada uretra atau disebut meatus uretra. Ini adalah tempat bukaan dari bagian saluran kemih. Yang berikut, penis glands atau kepala adalah bagian ujung penis dengan bentuk mengerucut yang terdapat lubang saluran uretra. Saluran ini mendukung
Fungsi penis sebagai tempat keluar urin dan air mani. Yang berikut, froksin atau kulit adalah yang membungkus bagian kepala penis dan hanya dapat ditemukan pada pria yang belum sunat. Berikut, prostat. Prostat adalah suatu organ kelenjar yang membungkus saluran kemih. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah mengikuti dan mendengarkan penjelasan saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman dan saya sendiri dalam aktivitas sehari-hari. Mohon maaf bila ada salah kalimat atau kata dalam pengucapan materi tadi.